Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah hari ini kita dengan inayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya, dengan hidayahnya kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Tadi malam dibras sekali ya, karena kebulinya it works gitu ya. Kebulinya bekerja dengan baik. Nasi kebuli tadi malam. Jadi itu efeknya kepada tidur yang dibras. Nyesel Insya Allah. Kalau dirutinkan lebih baik ya itu ya. Misalkan sebulan sekali, sering gitu ya. Sebulan sekali di kajian kita misalnya ada ini mah cuma pesan sponsor ya. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita tentang Syama'il Muhammadiyah, tentang profil Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini bisa yang terakhir karena kita akan kembali lagi ke kajian Sahih Bukhari kita. Jadi hari ini ya, kita tamatkan sekali lagi. Yang berikutnya adalah tentang saum Nabi SAW. Ya, beliau seperti pada umumnya ya. Yang pertama saum Ramadan pasti itu. Yang berikutnya adalah saum Sitta min Syawal, saum Syawal, itu yang beliau senantiasa anjurkan kepada kita ya. Yang ketiga adalah saum salasan min kulli syahr, saum 3 hari setiap bulan. Ayyamul bid, di bulan-bulan purnama ya. Jadi ketika bulan purnama itu siangnya dianjurkan berpuasa. 3 hari ya. Dulunya puasa itu sebenarnya ada 2 opsi Pak. Ada sebulan penuh, sebulan penuh dengan seperti yang kita lakukan. Ada yang dengan cara setiap bulan 3 hari. Jadi selama setahun itu puasanya 3 hari aja tiap bulan. Jadi nggak ada puasa Ramadan sebulan. Itu awalnya. Jadi awalnya puasa itu tiap bulan 3 hari. Setahun itu kalau 3 kali 12 berarti berapa? 36. Ya, kemudian syariatnya dirubah menjadi Ramadan seperti kita sebulan penuh. Kalau boleh milih, mendingan tiap bulan 3 hari atau mendingan sebulan sekaligus? Kira-kira ya. Ini Ramadan Ya? Ramadan. Ramadan udah cekap. Suasananya tuh beda. Bukan tentang suasananya, tentang kewajibannya. Dulu cara diwajibkannya itu 3 hari tiap bulan. Nah kemudian diganti syariatnya menjadi sebulan penuh di bulan Ramadan, dan 3 hari tiap bulannya menjadi sunnah, menjadi tidak diwajibkan. Jadi maksudnya kalau menurut selera kita gitu, enakan per bulan 3 hari atau enakan sekaligus saja Ramadan sebulan, kemudian setelah itu tidak ada lagi puasa wajib gitu. Tadi kata Pak Deddy mendingan sebulan full karena suasana. Orang kalau di lingkungan suasananya Ramadan itu terkondisikan Ramadan biasanya semangatnya full. Tapi semangat fullnya di bulan-bulan Ramadan berbeda kadang. Padahal Tuhannya Ramadan sama dengan Tuhannya bulan lain. Fa inna robba Ramadan robba kulli syuhur. Sesungguhnya Tuhannya bulan Ramadan itu sama dengan Tuhannya bulan-bulan yang lain. Harusnya mah Ramadan dan bukan Ramadan itu sama.
meskipun beda semangat tetapi kondisinya mestinya sama. Karena tadi berikutnya adalah bahkan ada sebuah ungkapan ulama, la takun ramadhaniyan. Janganlah kamu jadi ramadhaniyan. Jadi orang yang hanya Ramadan saja. Tetapi kun rabbaniyan. Jadilah kamu hamba Allah di setiap waktu. Di bulan-bulan lain pun kamu adalah hamba Allah. Jangan hanya menjadi hamba Ramadan saja. Kan tetapi tadi betul kata Pak Didi, suasana ya. Ramadan itu suasananya sangat berbeda. Ibadah tiba-tiba menjadi rajin, tiba-tiba ulat gitu, wakal tekun utara ke masjid tarawih bayar itu isya tarawih Artis pakai hijab. Ya, artis pakai hijab. Ada yang berlomba-lomba tarawih, kadang isanya mati ke masjid tapi tarawihnya ke masjid. Ala kulli hal suasana Ramadan itu suasana imaniyah, suasana yang penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan, dan memang betul setan-setan juga dibelenggu. Ada yang mengatakan dibelenggu itu setan-setan raksasanya, Pak. Setan-setan yang kerocok-kerocoknya itu, setan-setan yang bawah-bawahnya itu tidak dibelenggu. Kalau dedengkotnya dibelenggu, yang kecil-kecilnya enggak. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah hawa nafsunya. Walhasil Ramadan adalah bulan yang memang dikondisikan oleh Allah Ta'ala untuk kita dapat beribadah lebih banyak. Itu Ramadan yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah 6 hari ba'da Ramadan. Boleh dilakukan di awal Syawal, di tengah atau di akhir, boleh selang-seling, boleh juga sekaligus berurutan. Boleh juga tidak. Karena namanya juga puasa sunnah. Tetapi itu menyempurnakan bulan puasa Ramadan seperti dia puasa setahun penuh. Jadi kalau ba'da Ramadan plus 6 hari ba'da Syawal plus 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Ya. Itu sitan min Syawal, hadisnya riwayat rawahu Imam Muslim. Hadis Sahih Muslim. Tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha menganjurkan jangan langsung puasa Syawal ba'da Ramadan. Karena apa? Karena suasananya masih silaturahim, masih banyak kekaren dan lain sebagainya. Jadi nanti kekarennya habiskan dulu, menikmati dulu makan minumnya. Nah, baru seminggu setelah Idul Fitri atau 2 minggu setelah Idul Fitri baru silahkan melakukan puasa Syawal. Tidak langsung sekarang Idul Fitri makan langsung Syawal. Jangan terlalu semangat, karena justru ya para sahabat menganjurkan dan mereka melakukannya itu seminggu setelah Idul Fitri. Agar apa? Agar ada kesempatan badan kita itu merecover dulu apa yang kita tidak inginkan di bulan Mamayu. Kakaren masih aya nanti kue ieu goreng cau aya cau kiripik cau nya. Aya rampeyek, aya sup asin, aya segala macam. Itu disantap dulu. Opor juga mungkin masih ada yang kemari kan handutkeun dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi puasa tiap bulan itu 3 hari. Konon ada penelitian di Amerika, saya juga lihatnya di medsos. Orang yang terbiasa berpuasa 3 hari tiap bulan itu siklus atau metabolisme tubuhnya itu akan lebih baik, lebih sehat dan lebih segar gitu. Itu setiap 3 hari. Makanya mereka orang-orang ilmuwan juga menganjurkan 3 hari tiap bulan itu ada puasanya, mengistirahatkan pencernaan kita. Kalau mereka motifnya adalah kesehatan, ilmu pengetahuan, nah kita motifnya ibadah, niatnya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah saum Arafah, ya, karena itu menghapus dosa 1 tahun yang sebelumnya. Dosa kecil ya, dosa besar mah enggak. Wasana alat ibadah menghapus tahun dosa setelahnya. Kemudian saum Asyura, dan itu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya, dosa kecil. Jadi ada berapa tadi? Ada beberapa puasa yang Ramadan, Syawal, kemudian 3 hari tiap bulan, kemudian Arafah, kemudian puasa Asyura. Masih ada lagi yang keempat, waqala la in baqitu ila qabili asmanat tasya, juga Asyura yang tanggal ke-9-nya, namanya Tasu'a. Tasu'a 9 Muharram. Kalau Asyura itu 10 Muharram. Yang berikutnya hadis kelima, su'ila Rasulullah an shaum yaumil Isnin wal yaumil Khamis.
Rasul pernah ditanya tentang puasa Senin dan Kamis. Beliau menjawab, Senin dan Kamis itu adalah hari di mana amalan setiap hamba itu disetor ke langit. Ya, yauman itu uradu fihi mal amalu ala rabbil alamin. Jadi amalan kita itu diangkat setiap hari Senin dan Kamis kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yuqrada amali wa ana shaim. Aku ingin pas amalku itu disetor kepada Allah, aku sedang berpuasa. Begitu juga sholat ini. Setiap sholat subuh dan asar itu waktu malaikat menyetorkan amalan harian. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan Allah bertanya kepada malaikat pencatat kita amal kita. Wahai malaikatku, bagaimana kamu tinggalkan hambaku itu? Malaikat mengatakan, wahai Tuhanku, aku tinggalkan hambamu tadi pas sholat, dan aku jumpai mereka juga pas sholat. Jadi ketika dilaporkan itu kita sedang sholat. Atainahum wa hum yushollun wa taraknahum wa hum yushollun. Pas kami datang mereka sedang sholat, pas kami tinggalkan juga sedang sholat. Jadi laporan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik ya, laporan kita adalah ketika sholat. Pertanyaan Allah itu kepada malaikat bukan pertanyaan ketidaktahuan, tetapi pertanyaan bahwa malaikat itu memang tugasnya mencatat amalan. Gitu. Jadi pertanyaan kepada mereka bukan pertanyaan ketidaktahuan, tetapi karena memuliakan tugas malaikat dan juga memuliakan kedudukan hamba Allah yang mana mereka itu dilaporkan sedang apa. Bayangkan kalau malaikat melaporkan amalan kita ngaguhar tibra, laporkan hambamu sedang tibra. Jadi laporannya tuh tidak mengenakan lah. Tapi kalau kita sedang sholat subuh, sedang asar, maka malaikat mengatakan hambamu sedang sholat saat kami tinggalkan, dan hambamu sedang sholat saat kami datangi. Itu jadi laporannya enak didengar, semacam itu. Yang keenam, naha Rasulullah an shaumi yaumil fitri wal adha. Ini jelas ya. Haram hukumnya puasa di hari fitri dan hari adha. Yang terakhir tentang puasa ini, Rasulullah SAW, ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahr qat illa Ramadan. Rasul tidak pernah puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Ini menjawab perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa Rasul itu kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban sebelum Ramadan itu puasa full katanya. Juga di bulan Muharram puasa full katanya. Tidak ada. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari riwayat Aisyah disebutkan tidak ada bulan yang beliau puasa full sebulan kecuali Ramadan. Artinya baik Rajab, baik Sya'ban, baik Muharram beliau tidak pernah puasa sebulan penuh. Kenapa ini dijelaskan? Karena sebagian orang ada yang berpendapat bahwa beliau itu melakukan puasa full di bulan Sya'ban ataupun di bulan Muharram. Ini hadisnya membantah hal tersebut. Nah, sekarang tentang qiyamul Rasul, tahajudnya Rasul SAW. Karena beliau secara khusus diperintahkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad, bangunlah kamu di waktu sedikit di antara malammu. Maksudnya adalah tidak sholat full semalam, tetapi ambil sedikit waktu malammu, sholatlah. Qumil laila illa qalila. Nah, sekarang rakaatnya biar kita nggak ada pembahasan apa yang kemana-mana begini. Faqalat Aisyah berkata, maka Rasul SAW ya tidak pernah yazidu menambah fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan selain bulan Ramadan, ala ihda asyrata rakaatan, dari 11 rakaat. Jadi Rasul SAW itu baik di puasa Ramadan, baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tahajudnya itu senantiasa 11. Di bulan Ramadan 11, di luar Ramadan 11. Itu Rasulullah SAW. Tetapi karena namanya sholat sunnah itu bilangannya tidak dipatok, maka sahabat ada yang beristihad melebihi itu. Sayyidina Umar bin Khattab 23. Kemudian di zaman Imam Malik kalau tidak salah itu menjadi 36. Di zaman berikutnya, di zaman Umar Ibnu Abdul Aziz, saya pernah membaca itu 48 tarawihnya tuh. Jadi dari 11 8 berarti kan 8 plus witir 3, 11 naik menjadi 23 di zaman Umar, naik menjadi 36 di zaman Imam Malik, naik menjadi
48 di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 36 sama 48 tidak ganjil. Itunya rakaat tarawehnya. Tarawihnya. Kalau witirnya. Ya, witirnya ditambah 3. Tambah lagi. Tambah 3. Jadi perubahannya itu 8, kemudian 20, kemudian ini selain non witir ya, tanpa witir 8, 20, kemudian 36, 48. Ya, kalau ditambah plus witir 333 berarti ditambahkan menjadi 11, kemudian 23, kemudian berapa tuh 39, kemudian 51. Subhanallah ya, banyak. Tapi kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW adalah riwayat Aisyah, ini hadisnya Bukhari Muslim, hadis sahih, bahwa kata beliau, kata Aisyah, Rasul itu tidak pernah menambah atau mengurangi di Ramadan atau di luar bulan Ramadan dari 11 rakaat. Makanya di sini sudah pas 11 rakaat kan, tidak bertambah, tidak berkurang. Yusolli arba'an, di riwayat ini mah posisinya formasi menyerang Pak, 4-4-3. Menyerang itu posisinya. Jadi pelatihnya memang mungkin dari Barcelona ini. Menyerang arba'an, salah satu 4 rakaat, 3 rakaat. Posisi menyerang. Ya. Memang dalam riwayat lain ada masna. Salatnya Rasul itu 2. Ya, jadi karena ada 2 landasan hadis itu, mangga mau mengambil posisi bertahan 2-2-2 atau formasi menyerang 4-4. Di Bandung sudah ada kodenya itu. Kalau misalkan saya ada jadwal imam tarawih di masjid mana, dengan DKM itu, Pak, formasi menyerang atau bertahan? Menyerang saja 4-4-3. Formasi bertahan berarti 2-2. Jadi kodenya sudah itu, bertahan menyerang. Apa kode imam tarawihnya itu? Oh, di sini mah formasi menyerang saja. 4-4-3. Kalau yang 2-2-2 itu 2-2-2 itu witirnya berapa rakaat? witirnya 3. 3 ya. Dan witir 3 itu bukan 2+1, bukan, tapi 3 langsung. 3 langsung. Ya, seperti maghrib, hanya bedanya tidak ada tahiyat awal, langsung ke tahiyat akhir di rakaat ketiga. Jadi rakaat keduanya berdiri lagi. Itu witir yang dianjurkan Rasulullah SAW, dan tidak 2+1. Witir itu dilangsungkan. 3 rakaat langsung, itu namanya witir. Dalam hadis juga begitu. Man arada an yutira bi sab'in falyaf'al, wa man arada an yutira bi khamsin falyaf'al, wa man arada an yutira bi salasin falyaf'al, wa man arada an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin witirnya 7, laksanakan. Yang ingin 5, silahkan. Yang ingin 3, silahkan. Yang ingin 1 rakaat juga silahkan. Berarti urutan witir itu jelas. 1, 3, 5, 7 dan kelipatannya menjadi ganjil gitu ya. Jadi tidak di 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8, 1, tidak, tapi 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Itu sunnah witir. Nggak ada tahiyat awal yang 5 rakaat, 9 rakaat. Witirnya. Iya. Kalau memang mengambil kepada mengambil pada penjelasannya awal tadi, tidak ada langsung misalkan 5 rakaat langsung 5 rakaat. Ya, tidak di misalkan 4-4-1 enggak, tapi langsung 5 rakaat. Makanya yang Rasul beliau contohkan itu kan 3 ya kan, witir itu 3. Ya. Jadi 2-2-2-2 3. Dalam hadis ini 4-4-3. Itu pelaksanaan sholat Rasulullah SAW yang mulai tahajudnya beliau atau tarawihnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yusolli arba'an, beliau sholat itu 4 rakaat dan 3 rakaat, jadi pas 11. Fala tas'al an husnihinna wa tulhinna, jangan kau tanya tentang baiknya sholat Rasul, bagusnya sholat Rasul, dan jangan kau tanya tentang lamanya berdiri Rasul dalam sholat. Karena beliau kalau sholat sunnah itu nggak ada orang yang sanggup mengikutinya, lama dan khusyuknya beliau. Pernah ada sahabat mengikuti, disebutkan itu hampir, karena menduga sholatnya itu tidak panjang, itu kakiku noroktok, tukurnya itu noroktok, lamanya beliau. Jadi habis dari Ali Imran masuk ke An-Nisa, masuk ke Al-Maidah, panjang sekali ya, sholatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat sunnah
Ya, Tapi kalau sholat wajib, beliau mengatakan falyukhaffif, ringankan sholatmu kalau sedang mimpin sholat. Bahkan ketika ada imam yang bacanya panjang kan ditegur, apakah kamu ingin membuat orang lari dari masjid kan gitu. Jadi ada apa namanya, Mu'adz bin Jabal ngimamin sholat di Madinah itu. Makmumnya itu kan masyarakat profesinya beda-beda. Sebagiannya ada yang bercocok tanam kurma, ya. Dan ada orang yang kebagian waktu nyiram kurmanya itu di malam itu. Berarti kan rusuhan gitu. Nah, dia sholat isya, imamnya Mu'adz bin Jabal, ternyata bacanya panjang sekali sholat isya. Akhirnya dia sholat duluan, biolaan imam, salam dulu, kemudian pergi. Nah, Mu'adz tersinggung dengan itu, laporlah kepada Rasulullah, ada yang melaporkan. Kemudian Rasul salahkan itu Mu'adznya. Afatanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah kamu ingin membuat orang lari dari masjid? Jadi disangkanya Rasul akan membela Mu'adz dan menegur sahabat yang pulang duluan mendahului imam. Ternyata kebalikan, Rasul menegur imamnya, kamu ingin membuat orang lari dari masjid. Sehingga akhirnya disimpulkan dari hadis itu bahwa kalau kita mengimami orang, falyukhaffif, ringankan. Fa inna fihi mudha'if wal marid, ya, wa dzul hajah. Kemudian ada juga perempuan yang punya anaknya bisa. Kata Rasul, kalau kamu ngimamin orang, ringankan, karena di antara mereka ada orang dhaif, ada orang lemah, ada orang sudah lansia, sudah tua, ya. Ada juga orang yang punya hajat, zul hajah. Ada juga orang mungkin ibu-ibu yang punya anak kecil, yang anaknya kecil itu nggak betah lama-lama di suatu tempat. Anak kecil kan inginnya begitu, nyari-nyari tempat yang tidak satu tempat. Nah, dari hadis itu beliau menganjurkan kalau kita mengimami orang seringan mungkin. Seringan. Kejadian Gimana? Adabnya gimana? Kalau sudah kejadian, jangan kita makmum adabnya gimana? ya ini aja disampaikan kepada imamnya. Lagi sholat pas lagi. Ya kalau sudah sudah terlanjur begitu, sudah masuk terlanjur mah ikutin sampai akhir. Kecuali kalau kita mendesak banget, ya udah duluan aja, duluan seperti hadis tadi kan gitu. Kita misalkan sudah masuk di jamaah, tiba-tiba mendengar imamnya surat An-Nisa misalkan, wah imam bakal 2 jaman ya. Nah, 2 jam. Sementara kita ditunggu tiket bis misalkan, atau ditunggu perjalanan, maka tinggalkan sholatnya, maksudnya sholat sendiri, sholatnya sendiri. Diterusin juga katanya. Kenapa? Rakaatnya gitu. Diterusin rakaatnya bisa, dibatalkan sholat baru juga bisa. Jadi tidak apa-apa. Kalau kita meyakini bahwa imam ini bakal pilih lalu, tinggalkan imam. Kemudian sholat. Berdasarkan hadis tadi, ada sahabat ninggalkan jamaah karena jadwal nyiram korma. Namanya jadwal nyiram korma di mana-mana juga ada waktunya, Pak. Sumur itu kan terbatas. Saya di kampung saya di Kuningan itu kalau ada sawah, baik itu hui ataupun beras, padi ya, kalau kita kelewat jadwal nyiramnya ke bagian orang lain, udah kita nggak bisa nyiram lagi. Akhirnya sahabat tadi meninggalkan sholat berjamaah karena harus jadwal nyebor korma, ya, begitu. Yang Rasul salahkan imamnya, kamu ngapain lama-lama membuat orang lari dari masjid saja, gitu. Akhirnya setelah itu ya beliau mengambil pelajaran dan mengimami para sahabatnya ataupun orang-orang sekitarnya dengan yang ringan-ringan saja. Termasuk sujud, Pak. Sujud itu kan memang dianjurkan banyak doa. Karena waktu paling dekat antara hamba Allah dengan Tuhannya itu waktu sujud. Kata Rasul, fa'aksiru fihi doa. Perbanyak doa ketika Anda sujud. Tapi itu maksudnya sujud sendiri. Kalau sujud berjamaah jangan lama-lama, kasihan. Ada orang yang tidak kuat posisi miring ke bawah, ada gitu kan, tiba-tiba napasnya tersendat, tiba-tiba misalkan nggak kuat nahan napasnya, maka imamnya sebentar saja. Subhanallah bihamdi 3 kali udah ya. Tapi kalau sholat sendiri atau sholat yang disepakati memang khusus sholatnya, ya itu mah sah-sah saja. Contoh misalkan di masjid di kita tuh, Masjid Al-Latif misalkan ya, di Saninten atau Jalan Saninten, mereka punya qiyam malam itu menamatkan 1 juz misalkan. Itu memang sudah kesepakatan bahwa tahajudnya mereka di malam hari itu ya, itu 1 juz. Berarti yang tidak kuat mah ya tidak usah ikut begitu. Tidak usah ikut. Nanti sujudnya juga lama, qiyamnya juga lama. Nah,
Yang tahu itu berarti tidak usah ikut kalau merasa tidak mampu. Tapi khusus sholat wajib baik di masjid kita atau masjid yang lain, itu imam tidak boleh menyusahkan makmumnya. Satu, tidak boleh menyusahkan dalam bacaannya, jangan panjang-panjang, dan tidak boleh menyusahkan dalam gerakan sholat yang lain sampai membuat makmum itu merasa tidak nyaman ya. Dan di antara orang yang paling yang paling merugi lah dikatakan bahwa imam yang mana makmumnya itu tidak menyukainya. Jadi antara orang yang merugi, orang yang dipandang tidak baik adalah imam yang mengimami sholat padahal makmumnya itu wahum lahu karihun, dan makmumnya tidak menyukai imam tersebut. Karena apa? Karena lamanya, karena juga gerakan-gerakan sholatnya yang menyusahkan mereka. Nah, ada kelanjutannya hadis itu, falatas ala nusnihinna wa tulihinna summa yusolli salasan. Nah, ini lebih menegaskan lagi, summa yusolli salasan, berarti witir beliau itu 3. Yusolli arba'an, opat, summa yusolli salasan, beliau sholat 4, kemudian sholat 3, berarti 4-4-3 posisi tahajudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis boleh itu berdasarkan hadis Bukhari Muslim, sehingga banyak yang tahu hadis ini di Bandung sekarang posisinya itu formasi 4-4-3 masih 4-4-3 karena hadis ini. Ada juga yang masih mengamalkan hadis yang masna, Rasul itu sholatnya masna 2, 3. Dua-duanya punya argumen, Pak. Yang 2, 3 punya dalilnya, yang 4-4-3 ini dalilnya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Jadi silahkan itu mah pilihan, disepakati saja di tingkat DKM, Presiden Masjid DKM, Presiden Masjid DKM itu ada, misalkan di musyawarah. Anil Aswad bin Yazid qala sa'atu Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah bil-laili faqalat kana yanamu awwal al-lail thumma yaqum fa idza kana min as-sahri aw tara. Beliau itu sallallahu diceritakan oleh istrinya Aisyah bahwa setiap malam beliau itu tidur di awal malam, kemudian bangun di akhir waktu, dan ketika mendekati waktu sahur sekitar jam 4 atau setengah 4 beliau witir. Summa ata ila firasyi, kemudian beliau istirahat dulu sebentar sekitar 20 menit 30 menit sebelum masuk waktu subuh. Ya, jadi disunahkan, ini riwayatnya banyak, bukan hanya ini saja. Beliau itu setiap malam setelah tahajud witir istirahat lagi setengah jam, baru setelah itu sholat subuh. Kalau kita mau mungkin takut bablas ya, sehingga mungkin minum teh atau kopi. Tapi kalau mengikuti sunnah Rasul itu tidur dulu setengah jam. Fa idza sami'al adzan wasaba. Tapi kalau beliau mendengar azan langsung loncat, wasaba. Wasaba itu bukan berdiri tapi loncat, diibaratkan seperti loncat ya. Merejat, loncat. Fa idza kana junuban fa afadu alaihi ma, kalau beliau misalkan pas junub ya mandi besar. Wa illa tawaddu, kalau tidak berarti cukup wudu dan langsung keluar menuju salat. Nah, berikutnya hadis dari Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah, kana yaqumu hatta tantafikha qadamah. Diceritakan bahwa Rasul itu saking lamanya dan banyaknya sholat, kakinya itu bekah bahasa kita, bareng. Tantafih itu kalau kita punya balon di kompak itu tantafih namanya. Berarti apa tuh? Melendung. Kaki beliau itu sampai bengkak, melendung. Tantafih seperti balonnya di kompak begitu. Tantafih. Qadamahu, kedua kakinya. Fayuqalahu ya Rasulullah taf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasulullah, Anda itu kan sudah diampuni dosanya, yang lalu diampuni, yang akan datang andai pun ada, sudah diampuni semua. Anda dijamin masuk surga, Anda kekasih Allah, Anda diampuni dosa-dosanya, kok masih begini salatnya? Nah, kata beliau, afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita makan mengejar ibadah itu kadang ingin dapat
pahala, ingin surga, dan itu pun kadang kita ibadahnya seadanya. Nah beliau mah sudah lewat, pasti itu sudah lewat. Jadi beliau mah ibadahnya tuh karena ingin bersyukur. Meskipun sudah diampuni yang akan datang yang lalu, meskipun sudah dijamin surga, meskipun beliau penghuni surga, beliau makhluk termulia kekasih Allah, tuh surganya juga Firdaus di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala, tapi masih rajin ibadah. Apa motivasinya? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ibadah kita itu kalau masih seperti kita ini awam, ibadahnya mencari surga dan takut neraka. Tapi kalau sudah lewat masa fase itu, ibadahnya motivasinya syukur dan cinta. Itu namanya maqamul muhibbin. Derajat para pecinta Allah itu di atas derajat orang-orang awam seperti kita. Kita mah ibadah itu kan satu ingin surga, ingin pahala, takut neraka dan takut siksa. Kita. Tapi kalau para rasul, para anbiya dan orang-orang soleh itu ibadahnya sudah di atas itu motivasinya. Apa? Tadi cinta dan syukur. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh Imam pensyarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, bahwa beliau itu motivasi ibadahnya adalah cinta dan syukur. Kalau kita masih takut dan berharap surga, takut neraka. Tapi suatu hari kita bisa mencapai makom itu ketika kita sholat, bahwa ini adalah syukur kita kepada Allah, itu luar biasa. Jadi Allah Akbar, ya Allah, ini syukur saya kepada nikmat-nikmat-Mu, ini cinta saya kepada dirimu ya Allah. Itu nikmat ibadah itu. Kalau sudah mencapai makom cinta dan syukur, nikmat. Kalau masih motif ibadahnya kewajiban, ya kewajiban mah ibaratnya tuh kita seolah maksain diri gitu. Sholatnya wajib, jadi masih merasa itu wajib. Tapi kalau orang sudah makomnya tinggi, sudah bukan lagi merasa itu wajib, tapi ini cinta saya dan syukur saya kepada Allah. Allahu Akbar, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang, nikmat bawaannya karena ini syukur, ini cinta, ini syukur. Subhanallah. Itu maqam al-anbiya'i war rasul. Makanya dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, ikhlas itu dibagi 3 atau 3 macam. Ada ikhlasnya tukang dagang, inginnya teh pahala. Ada ikhlasnya budak sahaya, sieun hukuman. Aya ikhlasnya yang ini, syukur dan cinta. Semuanya ikhlas, semuanya dihitung ikhlas. Tetapi ikhlasnya tuh makomnya berjenjang. Ada ikhlasnya hayang untung teh pahala surga. Ada ikhlas yang karena takut neraka. Ada ikhlas yang cinta dan syukur. Nah itu yang paling tinggi itu ikhlas yang karena cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu. Bisa dicoba kalau kita lagi sholat, pas kita niat itu dalam hati kita, ya Allah, ini syukur saya kepada Allah. Allahu Akbar, ini syukur saya kepada Allah. Saya diberi napas, diberi hidayah, diberi kehidupan, diberi keluarga, diberi nikmat. Subhanallah, terasa nikmatnya sholat itu. Kalau kita dalam hatinya menancapkan rasa syukur dan rasa cinta. Tapi kalau masih merasa itu kewajiban, ada sesuatu yang masih berat dalam kita. Itu wajib untuk dilakukan itu orang dosa. Ya, memang betul. Itu juga ikhlas. Sieun dosa itu ikhlas. Sieun dosa ikhlas, hoyong pahala ikhlas. Tapi kalau ikhlasnya sudah tinggi, itu bukan lagi sieun dosa atau ingin pahala, tapi cinta dan syukur. Dan itulah derajat Nabi SAW. Afala akuna abdan syukura. Qala Rasulullah, hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wa tibu julat qurratu aini bis shalah. Rasul bersabda, aku ini dibuat cinta dari dunia 3 hal. Aku ini dibuat cinta dari dunia ini 3 hal. 1, para istri beliau, an-nisa, wanita istri. Watib yang kedua, minyak wangi. Yang ketiga, dan dijadikan sesuatu yang paling indah dalam hidupku adalah sholatku. Jadi Rasul itu mencintai dunia untuk 3 hal. 1, istri-istrinya. 2, wewangian. 3, sholat. Dan sholat itulah kebahagiaanku. Umar bin Khattab mengatakan, laulas sholah ma ahbabtul baqa. Kalau bukan karena sholat, aku tidak betah tinggal di dunia. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi muntah sholat mah geus belah di dunia begitu. Itu Umar bin Khattab. Jangan sampai kita mengecewakan sholat kita karena mereka saja sudah sedemikian rupa menjaga sholat mereka. Kalau Ya Pak Ji. Kalau wewangian merek apa ya?
wangian mereknya kalau saya sebutkan nanti disangkanya pesan sponsor ya. Tetapi yang saya pernah baca beliau itu wangi-wangi itu seperti apa namanya za'faran, misik ya. Kemudian itu yang saya pernah baca. Tapi kalau apa namanya tradisi Arab wangian itu ada namanya gaharu. Ya. Gaharu itu al-ud. Ada gaharu yang di mabkhar, ada yang di apa? Seperti dupa, jadi ada wadah gitu. Kemudian ada arangnya, ambil gaharunya ditaburkan di atas. Kemudian ditaruh di ruangan, itu wangi sekali enak. Membuat sholat itu semakin rajin. Semakin giat maksudnya. Banyak jualan. Gaharu bakar. Gaharu bakar itu ada online-nya, Pak, ada. Cuman masih mahal. Mahal. Gaharu itu di Indonesia saja kalau yang king itu 40 juta sekilonya. Kayu dibubukkan begitu. Itu ada yang 40 juta yang king. Yang biasa saja paling murah itu 2 juta sekilonya. Makanya orang yang punya tanaman-tanaman gaharu yang di Kalimantan, di Papua itu kaya raya. Karena ekspor ke Timur Tengahnya luar biasa. Pernah ada juga syekh dari Madinah meminta saya untuk kalau ada gaharu jual ke saya punya pasarnya di Madinah katanya. Saya bilang saya kurang paham tuh gaharu. Konon katanya nebang gaharu itu izin segala macam itu ribet, susah gitu karena termasuk pohon yang langka, yang disuaka gitu langka. Jadi kalau bukan kita petani gaharu tidak punya izin apa-apa, agak susah untuk mendapatkan pohon tersebut. Namanya al-ud, bawang itu namanya al-ud yang kita sebut dengan gaharu. Itu kayu yang sangat mahal sekali. Itu permata dari Asia itu gaharu. Kalau kita bisa nanam di situ, Mas, nanam aja, Mas. Ya, bibitnya ada di online, cuman tadi ketika tumbuh banyak yang ngambil. Sebelum dipanen itu banyak yang sudah diambil orang karena mahalnya itu. Nah, itu hadis yang terakhir, hubbiba ilayya min dunyakumun nisa wa tiba wa ju'ilat qurratu aini bis-shalah. Dijadikan aku mencintai dunia karena 3 hal. Para istri, wangian dan sholat adalah sumber kebahagiaanku. Bayangkan Nabi SAW mengatakan sholat adalah sumber kebahagiaan. Kalau kita belum merasakan sholat sebagai sumber kebahagiaan, berarti makom kita harus ditingkatkan lagi, dinaikkan lagi supaya sholat itu terasa nikmat dan enak ya. Salah satunya tadi dengan menjadikan motivasinya sebagai syukur dan cinta. Bukan hanya seperti orang yang melakukan kewajiban atau seperti orang yang takut dengan siksaan, tapi motivasinya sudah cinta dan syukur. Apalagi kalau tiga-tiganya digabung, ya motivasi pahala ada, motivasi takut dosa juga ada, dan motivasi cinta serta syukurnya ada. Itu sempurna udah. Itu sangat sempurna. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali yang ditanyakan silakan, 1 atau 2. Silakan. Nah. Ini tadi belum disinggung adanya puasa Nabi Daud. Ya. Katanya ada yang ingin puasa terus menerus, kan dilarang sama Rasul. Iya betul. Kalau mau sering puasa mah terutama cina Nabi Daud. Betul. Memang di kitab ini tidak dicantumkan ya puasa Daud. Iya. Tapi saya pernah baca di kitab lain bahwa di antara ibadah yang Allah sukai itu adalah puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak puasa. Termasuk juga yang Allah sukai itu sholatnya sholat Daud. Sholat Daud itu sholat sunnah tahajud yang separohnya itu istirahat, separohnya sholat. Itu namanya sholat Daud. Itu juga Rasul anjurkan kepada sahabat. Terutama orang-orang yang memang punya motivasi lebih dalam ibadah. Misalkan orang yang tiap harinya senang berpuasa, bahkan tidak berbuka kadang, pernah dilakukan oleh seorang sahabat, kalau tidak salah itu Zubair bin Awam pernah sholat nggak buka-buka karena kuat badannya. Oleh Rasul ditegur,
ya disalahkan lah begitu, bukan cara seperti itu dalam ibadah agama kita begitu. Dan kalau kamu mau ya tadi lakukan seperti puasa biasa, ada bukanya, tidak boleh wisol. Jadi sahabat itu saking semangatnya, ada yang mencoba untuk wisol. Wisol itu puasa tanpa henti terus begitu. Ada juga yang puasa nggak berbuka terus ya. Sampai Rasul menegurnya dan bahwa itu adalah diharamkan dalam agama kita. Kalau mau ingin semangat puasanya tinggi, ya tadi ikutin puasanya Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak. Juga termasuk berbukanya. Rasul kan pernah ditanya, kenapa engkau tidak makan ya Rasul ketika puasa? Rasul menjawab bahwa aku ini diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Jadi kalau Rasul itu menyambung puasanya, tidak berbuka, tidak makan, itu kekhususan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk kita orang biasa. Karena apa? Karena beliau itu Inna Rabbi yut'imuni wa yasqini. Tuhanku Allah memberiku makan dan minum, tidak seperti kalian gitu. Artinya ada hal-hal yang khusus yang tidak boleh kita ikuti, dan itu hanya berlaku pada Rasul. Di antaranya ini bahwa beliau itu ketika tidak makan, ketika puasa nyambung terus tidak makan, karena beliau mah diberi makan oleh Allah Tuhannya gitu. Juga beliau itu ketika tidur hatinya tidak tertidur, matanya terpejam tapi hatinya terjaga. Itu Rasulullah SAW, karena posisi beliau harus siap siaga menerima wahyu dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kekhususan semacam itu bukan untuk kita ikuti, tapi sekedar kita ketahui saja kekhususan beliau yang tidak berlaku bagi orang-orang umum seperti kita. Tidak makan dan minum selama 300 tahunan. Oh, itu Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi itu mukjizat Ashabul Kahfi ya, 309 tahun tidak makan tidak minum, dan dibangunkan tahu-tahunya sudah lama karena koinnya nggak berlaku ya kan. Uang mereka yang disimpan udah nggak berlaku di pasar. Oh, ternyata dihitung 300 tahun lebih. Salah sumiatin wazadadu 3 tahun. Jadi Ustaz, kalau puasa gara-gara nggak ada makanan Boleh puasa sunnah kan? Kita niat nggak puasa ya, puasa sunnah. Ya boleh. Di rumah nggak ada makanan puasa, berarti nggak sahur. Ya boleh. Puasa sunnah itu satu, boleh tidak pakai niat. Kalau puasa wajib harus niat sebelumnya. Kalau puasa wajib tanpa niat batal puasanya. Besok kita tuh mau wajib apa? Apakah Ramadan atau qada atau nazar atau apa? Kalau tidak diniatkan batal puasanya, nggak boleh. Tapi kalau puasa sunnah, tiba-tiba kita misalkan habis subuh itu ketiduran atau malam kelelahan, tidur bangun misalkan jam 8 pas kakaratak tidak ada opieun, puasa we aja. Puasa sunnah mah boleh. Baik puasa Senin, puasa Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari bulan, atau puasa mutlak. Puasa mutlak boleh, karena memperbanyak puasa itu kan bagian dari amal soleh, kebaikan. Itu puasa mutlak. Jadi kalau kita siang hari nggak ada makanan ya udah puasa aja. Dan Nabi melakukan hal semacam itu. Berbeda puasa wajib, harus niat dari awal. Kalau puasa wajib nggak niat, jatuhnya batal puasanya, tidak boleh. Sahur itu hukumnya sunnah. Jadi sahur mah tidak berkenaan dengan sah tidaknya puasa kalau sahur. Kalau niat, nah itu berkenaan dengan sah tidaknya puasa. Yang wajib itu niat bagi puasa wajib. Puasa sunnah itu tidak mesti dengan niat di awalnya, boleh di tengah. Tapi kalau sahur, baik pada puasa wajib atau puasa sunnah, hukum sahur itu ya sunnah. Dianjurkan. Tapi kalau kita mengambil sahur, ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Meskipun hanya seteguk air ataupun mungkin 1 biji kurma ataupun mungkin 1 piring nasi mentung gitu. Itu lebih barokah lagi gitu ya. Apa mentung itu mungkin. Saya 4 tahun di sana di Sudan, di luar negeri, tahan, heran juga dengan puasa hanya beberapa butir kurma dan roti sepotong lah, bisa tahan puasa itu dan nyaman gitu. Di kita walaupun 1 piring nambah 1,5 piring gitu, kerasa laparnya gitu. Kerasa laparnya. Mungkin karena suasana ya di sana terbiasa sahurnya begitu ya, akhirnya ada adaptasi perut kita, beradaptasi dan kuat gitu ya. Kalau di kita enggak, karena mungkin adaptasinya itu dengan nasi dan segala macam. Wallahu taala alam bisawab, wa lakum minkum wa ma taufiquna illa billah.
Wassalamualaikum